Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa. Untuk memperlancar pada kegiatan hari ini, doa kita persilahkan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menanyakan kabar kalian lewat Mentimeter yang sudah Ibu share di grup ya. Nah, alhamdulillah kabar murid-murid pada hari ini baik semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Ya, Bu. Nah, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema 1, subtema 4. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 yaitu menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. Kosakata yang sudah kita ketahui maknanya dapat digunakan untuk menyusun laporan. Nah, laporan yang disusun dengan runtut dan menggunakan kosakata baku. Selanjutnya ada muatan SPDP KD 3.4 dan 4.4 yaitu karya seni mosaik. Apa sih karya seni mosaik itu? Mosaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa dua dimensi dengan cara menempelkan bahan yang ukurannya kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Seperti contoh gambar di samping, yaitu bahan dipotong-potong menjadi ukuran kecil terlebih dahulu. Selanjutnya ada muatan matematika. Pembagian bilangan. Pembagian bilangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengurangan berulang dan cara bersusun. Contoh pembagian dengan cara pengulangan berulang, yaitu contohnya ada 12 batang bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam dua vas yang sama banyak. Berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Penyelesaiannya, banyak bunga di setiap vas sama dengan 12 bagi 2 sama dengan penyelesaiannya yaitu ambil dua bunga dan letakkan satu tangkai di setiap vasnya. Lakukan berulang sampai bunga habis. Ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis sehingga 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi kesimpulannya banyak bunga di setiap vas ada 6 batang. Contoh pembagian dengan cara bersusun. Contoh soalnya 64 dibagi 4 sama dengan penyelesaiannya 1 bagi 6 puluhan dengan 4. 6 puluhan dibagi 4 sama dengan 1, puluhan sisa 2 puluhan. 2, turunkan 4 satuan, gabungkan dengan 2 puluhan sehingga diperoleh bilangan 24. 3, bagi 24 dengan 4 yaitu 24 bagi 4 sama dengan 6. 4, setelah tersisa 0 maka pembagian selesai. Jadi 64 bagi 4 sama dengan 16. Nah, ayo selesaikan soal berikut dengan waktu secepat mungkin. Gunakan cara pengurangan berulang dan dengan cara bersusun. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian kelompok ya. Untuk kelompok yang pertama, kelompok pertama yaitu ada Mbak Alfi,
Dan yang kedua ada Mbak Gina. Nah, kelompok kedua ada Mbak Tina dan Mbak Naim. Bagi kelompok, kalian bisa mengerjakan soal yang ibu berikan ya. Kelompok yang pertama, apa saja perkembangbiakan tumbuhan secara alami? Dan kelompok yang kedua, apa saja perkembangbiakan tumbuhan secara buatan? Ibu akan kasih waktu 10 menit untuk menjawab soal tersebut ya. Silakan didiskusikan antar kelompok. Nah, untuk kelompok 1 dipersilahkan untuk menjawab soalnya. Saya, Bu. Silahkan, Mbak Naim. Nomor 1 itu ada biji, tunas, umbi, dan spora, Bu. Ya. Untuk kelompok yang kedua, silahkan dijawab. Saya, Bu. Ya, silahkan. Untuk kelompok 2 jawabannya cangkok dan stik. Nah, benar ya anak-anak. Jadi Ibu akan membahas perkembangbiakan alami itu seperti ada biji, tunas, umbi, dan spora. Untuk perkembangbiakan buatan seperti cangkok dan stek. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan kasih kalian link worksheet di grup. Silahkan bisa dijawab masing-masing. Ibu akan beri kalian waktu 15 menit untuk menjawab. Jangan ada yang melihat contekan ya, jangan tanya teman, dikerjakan dengan baik dan benar. Ibu. Ini ada hasilnya, yaitu Mbak Tina Okta, nilainya 8/10. Ada Mbak Naimah dengan nilai 8/10, ada Mbak Gina dengan 8/10, dan ada Mbak Alfi dengan nilai 4/10. Nah, selanjutnya setelah tadi kalian mengerjakan tugas masing-masing, Ibu akan berikan tugas yaitu games di kuisis. Silahkan dijawab ya anak-anak. Ibu kasih kalian waktu untuk menjawab kuisis tersebut. Nah, setelah kalian menjawab kuisis ini, kita bisa tahu hasilnya. Yang pertama yaitu ada Mbak Umi Naimah dengan skor 8.700, ada Mbak Gina dengan skor 8.380, ada Mbak Alfi dengan skor 7.680, ada Mbak Okta dengan skor 7.190. Nah, kita apresiasi buat Mbak Umi Naimah. Silakan diapresiasi. Nah, alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini bisa dapat diselesaikan dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.